Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiramil bararah wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah kaum muslimin yang saya muliakan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dapat bersilaturahim dengan para jamaah kaum muslimin dalam rangka pengajian rutin yang selalu diadakan di masjid yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim dan kajian kita pada malam hari ini penuh dengan keberkahan, keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan saya sampaikan ini tentang tema besar infak dan sedekah dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Bukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang sudah Bapak, Ibu, para hadirin semuanya ketahui dengan baik. Bahkan bukan sekedar sudah diketahui, tetapi saya yakin sudah diamalkan. Saya lihat yang hadir di sini semuanya wajahnya wajah orang yang suka berinfak, wajah-wajah yang optimis walaupun banyak masalah. Oleh karena itu, kajian kita pada malam hari ini sesungguhnya hanyalah untuk menguatkan komitmen kita terhadap ibadah yang sangat mulia ini, yang pengaruhnya sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Turki, oleh sebuah lembaga zakat infak sedekah Turki. Kita tahu Turki itu asalnya negara yang sangat sekuler, dipimpin oleh tokoh yang sangat sekuler, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Saking sekulernya, tidak boleh ada bahasa-bahasa agama dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bahkan yang paling tragis, azan pun harus dinasionalisasikan. Tidak boleh azan dengan bahasa asli, harus diganti dengan bahasa Turki. Tapi kemudian kita melihat beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba kaum muslimin memenangkan pemilihan umum. Partai Islam memenangkan pemilihan umum yang sangat-sangat demokratis, yang luar biasa demokratisnya. Saya merasa bersyukur ketika dia undang itu karena ingin mengetahui rahasianya apa sih. Tiba-tiba dunia dikejutkan oleh sebuah kemenangan yang luar biasa. 70% rakyatnya memilih Partai Islam ketika itu. Walaupun banyak pihak-pihak yang tidak senang dengan kemenangan ini. Saya sempat berdialog dengan para imam, para kiai, para tokoh masyarakat. Ternyata ada 3 hal yang mereka lakukan di tengah-tengah situasi sekularisasi yang begitu dahsyat. Para ulama, para tokoh, para kiainya, para ustadznya, para imam, mereka sepakat untuk melakukan 3 gerakan. Sehingga ketiga gerakan ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang sangat besar implikasinya, positifnya terhadap kehidupan masyarakat muslim. Apa ketiga gerakan ini yang mereka lakukan sampai sekarang?
Dan kita tahu Turki itu sekarang sebuah negara yang dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam membangun ekonomi, dalam membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Karena negara ini mampu membangun tanpa meminjam pada orang lain, tanpa meminjam pada bangsa yang lain. Padahal kita mengetahui hampir semua negara ketika dia akan melaksanakan pembangunannya selalu meminjam. Termasuk negara kita, utangnya sangat dahsyat, hampir mendekati 3.000 triliun, 30.000 triliun, nomor 5 terbesar di dunia, dapat juara nomor 5 dalam hal pinjam meminjam. Tetapi Turki tidak meminjam, membangun infrastruktur, membangun jalan, membangun gedung-gedung. Kenapa? Karena mereka melakukan 3 hal. Barangkali ini bisa kita lakukan bersama-sama. Saya pulang dari sana menyampaikan, mensosialisasikan ini. Yang pertama adalah mereka melakukan gerakan sholat subuh berjamaah. Gerakan sholat subuh berjamaah. Saya beberapa malam di sana, subuhnya berganti-ganti dari satu masjid ke masjid yang lain. Luar biasa, luar biasa. Penuh sekali masjid itu. Ya, penuh sekali. Padahal kata para mujahid, kata para syuhada, kata para alim ulama, kalau umat Islam sudah penuh sesak sholat subuhnya di masjid, Yahudi itu takut. Musuh-musuh Islam itu takut melihat. Sebab ini kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang sangat dahsyat. Saya lihat pada waktu subuh itu sampai sama seperti Jumat. Kalau di kita kan biasanya kalau Jumat itu selalu sampai keluar ya. Jamaah itu hadirin sampai keluar. Tapi kalau sholat subuh kita lihat ada yang 3 saf, ada yang 2 saf, ada yang 1 saf, ada yang single fighter, pemain tunggal. Ya imamnya, makmumnya, ya, muazzinnya. Kalau di sini insya Allah tidak ya. Di beberapa tempat. Ini luar biasa berjamaahnya. Sehingga merupakan kekuatan. Itu yang pertama. Ini gerakan katanya sudah lebih dari 15 tahun kan membangun. Anak-anak muda, mobil-mobil mewah, mobil-mobil bagus ada di depan masjid, diparkir. Walaupun ketika itu cuaca sangat dingin, 6 derajat Celcius, sangat dingin. Saya pun kedinginan ketika. Itu yang pertama. Yang kedua, implikasinya adalah mereka itu melakukan kegerakan kegiatan ekonomi umat, ekonomi masyarakat. Di setiap khutbah Jumat, pengajian, didorong masyarakat supaya punya etos usaha yang tinggi, etos kerja yang tinggi. Tidak boleh menjadi orang malas. Makanya 98% kegiatan ekonomi Turki dikuasai oleh umat Turki, bangsa Turki, umat Islam. Yang namanya restoran, yang namanya hotel, yang namanya rumah makan, yang namanya industri-industri itu semuanya dikuasai oleh mereka. Luar biasa. Jadi kegiatan ekonomi itu dikuasai oleh mereka. Dan yang terakhir adalah gerakan infak. Jadi gerakan infak ini dilakukan oleh mereka, dibangun sebuah kecintaan supaya masyarakat Turki mencintai tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya al-yadul mu'ti, tangan memberi. Itu yang ditekankan, infak. Sehingga mereka punya izzah. Kita tahu sekarang kan bagaimana Turki salah satu negara yang paling vokal membela kaum muslimin di Timur Tengah, di Palestina. Bukan sekedar pernyataan, statement, tapi bantuan langsung. Dengan dana infak mereka kemudian mengambil para pemuda muslim, termasuk dari Indonesia ada sekitar 247 mahasiswa dan pelajar kita yang belajar di sana, gratis semuanya. Dari mana dananya? Dari dana zakat, infak, sedekah.
Mereka membangun institusi Islam, pendidikan Islam, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, maka kita yakin sesungguhnya kita punya modal sekarang. Asal kita mau berbuat, mau beramal. Apa modal kita? Itulah dia kekuatan di dalam berinfak. Saya yakin walaupun sekarang kita berhadapan dengan berbagai macam masalah, tantangan yang kita merasakan berat sekali. Stigma-stigma negatif dibangun ya untuk memandang Islam itu sebagai suatu ajaran yang tidak baik. Supaya umat Islam takut dengan ajaran, takut berislam. Tetapi biarlah stigma negatif itu, biarlah, karena memang begitu orang itu. Tetapi kita terus-menerus berbuat yang terbaik. Salah satunya adalah bagaimana kita menjadikan infak ini sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita. Sebagai al-hajah kita, kebutuhan kita. Saya berinfak karena saya butuh gitu. Itu yang harus kita tekankan. Ya. Saya mengeluarkan sebagian harta kita dalam bentuk zakat, infak, sedekah karena ini kebutuhan saya. Karena ini kebutuhan pokok saya. Sama seperti saya butuh makan, butuh minum, saya butuh berinfak. Nah, ini harus kita lakukan sekarang bersama-sama. Insya Allah akan lain. Saya yakin 10 tahun mendatang akan lain. Kalau dari sekarang digerakkan kesadaran untuk berinfak. Kenapa? Karena berinfak itu luar biasa. Saya mencatat paling tidak di sini pada makalah yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan dipelajari. Bahwa ternyata infak itu memang madal hayat, sepanjang hayat. Di dalam Al-Quran misalnya pada surat Al-Munafikun. Ini luar biasa ini ayat ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Nah itu. Wa akum minas sholihin. Ya. Berinfaklah kamu sekalian dengan sebagian rizki yang kami berikan kepada kamu sekalian sebelum datang kepada kalian kematian. Dan ketika datang ajal, ketika akan datang kematian, sakratul maut yang dinyatakan oleh kita, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan saya diberikan kesempatan waktu untuk hidup, fa'as-soddaqo, saya akan bersodakoh. Jadi yang diungkapkan di sini fa'as-soddaqo, bukan yang lain. Fa'as-soddaqo berarti kan ibadah ini luar biasa sampai kita kelak akan menyesali tidak berbuat yang terbaik, tidak bersodakoh dengan cara yang terbaik. Fa'as-soddaqo, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk memperpanjang usia kami. Fa'as-soddaqo, saya akan bersedekah. Fa'as-soddaqo, saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Meskipun dijawab wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluhu wallahu khabirum bima ta'malun. Demikian pula ayat yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 254. Sebelum ayat kursi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la ba'un fi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Jadi infak itu sepanjang hayat kita, madal hayat sampai datang kematian. Luar biasa kan. Jadi ini identitas utama orang yang beriman itu berinfak. Identitas utama, perilaku utama. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang muslim mukmin yang akan mendapatkan kesuksesan, maka identitas pertama fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin. Jadi fa'as-soddaqo kemudian wa akum minas sholihin. Jadi kesalehan individual, kesalehan sosial, kesalehan bersama, kesalehan kepada Allah, kesalehan kepada sama manusia dibangun antara lain oleh kebiasaan bersedekah. Makanya anak-anak kita latih berinfak itu. Anak-anak kita yang suka dibawa ke masjid kadang-kala, latih mereka supaya terbiasa berinfak, memberi. Ya. Dan berinfak yang terbaik. Jangan dibiasakan berinfak dengan yang
Yang sesuatu yang kita sendiri tidak butuh gitu. Kita akan senang tuh kalau memasukkan uang ke keropak itu yang berbunyi gitu. Enak terdengar katanya. Cobalah kita ganti sekarang. Anak-anak kita suruh berinfak gitu. 100.000, 50.000. Yang mereka sendiri ada kebanggaan. Karena apa ujungnya? Fa'asaddaqo wa akum minas sholihin. Ya, bersedekah pasti akan menjadi orang yang saleh. Jadi kesalehan itu bisa dibangun antara lain dengan kebiasaan bersedekah, kebiasaan berinfak. Yang kedua adalah bahwa kesediaan berinfak bersedekah ini merupakan ciri utama orang yang bertakwa. Ciri utama orang yang bertakwa. Ya, selalu dikaitkan dengan ibadah wajib. Coba kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang akan mendapatkan al-falah, ya, akan mendapatkan huda dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kategori orang yang menjadi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ternyata kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa yang akan sukses hidupnya, akan sukses. Yakin gitu ya, kesuksesan itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Orang-orang yang menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Tidak akan pernah bahagia masyarakat yang tidak berinfak. Pada waktu saya beberapa Jumat yang lalu diminta untuk khutbah Jumat di Istana Bogor. Presiden dan Wapres ketika itu Jumat pertama di Istana Bogor, di masjid. Saya berkesempatan diberikan untuk khotib pertama. Saya sampaikan itu. Saya sampaikan kepada panitia, insya Allah saya akan datang. Saya akan pergunakan kesempatan untuk bertausiah lewat khutbah. Karena khutbah itu tidak bisa diinterupsi. Tidak boleh tanya jawab. Kan nggak boleh ya kalau dalam khutbah itu tanya jawab. Saya sampaikan. Salah satu kelemahan mendasar negara kita, para pemimpinnya, tidak mencoba melihat, membangun manusia Indonesia pada Al-Quran. Kita sombong dengan akal kita, sombong dengan teori kita, sombong dengan kebiasaan kita. Padahal betapa banyak kebiasaan teori yang kita bangun justru tidak melahirkan apapun juga. Tidak pernah melahirkan kesejahteraan. Saya sampaikan data-data terakhir pada beliau dalam khutbah itu. Orang miskin di Indonesia sekarang bertambah 13%. Orang miskin 13%. Tambahannya ya. Dari asalnya 32 ditambah 13%. Itu yang sudah menjadi orang miskin, belum yang siap jadi orang miskin. Atau potensial jadi orang miskin. Kenapa penyebabnya? Karena kita membangun ekonomi tidak meminta petunjuk kepada agama. Coba sekarang rendahkan hati kita. Saya sampaikan ketika para menteri hadir, para gubernur hadir karena ada raker ketika itu. Cobalah rendahkan hati kita. Ya, bermunajat kepada Allah, melihat Al-Quran bagaimana sesungguhnya membangun ini. Membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Salah satunya ini. Ya, salah satunya adalah kebiasaan untuk berinfak. Karena punya implikasi yang luar biasa. Berinfak itu, orang akan punya akhlak yang baik, orang akan menjadi anti korupsi ketika dia terbiasa dengan infak, terbiasa dengan zakat. Karena yang namanya infak, yang namanya sedekah, yang namanya zakat bukan mengeluarkan sebagian harta dari harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar. Hasil korupsi kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infaknya, merasa bersih, korupsi lagi, bukan. Tetapi adalah berinfak itu dari harta yang kita dapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Innallaha la yaqbalu shadaqatan an ghululin. Allah tidak akan pernah menerima sedekah dari harta yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi membangun etika, membangun moral infak itu sebenarnya. Makanya perintahnya luar biasa.
Dalam ayat yang sangat terkenal juga kan dinyatakan pada surat Ali Imran ayat 132 kalau tidak salah. Allah juga menyatakan itu. 133, 134. Wasari'u. Ya, bergegaslah kamu sekalian ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin adwas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu sekalian pada ampunan Allah, pada pekerjaan yang akan mengundang nikmat surga dari Allah. Siapa mereka itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Bayangkan oleh kita, orang-orang yang berinfak fis sarra, dalam kondisi fis sarra itu sedang untung, sedang banyak, sedang mudah rezeki kita, sedang banyak rezeki kita, sedang maju usaha kita, tapi juga wad dharra. Dan ketika kita berada dalam suasana yang sempit, rezeki kita kurang, kita merasa kurang. Artinya bahwa infak itu bukannya untuk orang kaya. Orang yang penghasilannya pas-pasan pun juga diperintahkan untuk berinfak. Ya, jadi salah kalau dikatakan bahwa berinfak itu hanya untuk orang kaya. Tidak. Karena ada kata-kata wad-dharra. Ya, dalam kondisi sulit terus dibiasakan. Yunfiquna fis sarra wad-dharra. Makanya kelanjutannya akan terbangun sifat-sifat yang mulia. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, orang-orang yang mampu menahan amarahnya, emosinya, memaafkan orang lain, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya di lembaga-lembaga zakat, di Badan Amil Zakat, saya selalu menyatakan, latih para mustahik itu ketika dia diberi oleh kita modal untuk bekerja, ketika diberi modal untuk berusaha, latih dia berinfak supaya merasakan berinfak itu sebuah kenikmatan. Dan saya yakin bisa karena kita banyak sekali membeli hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Saya sangat sedih sekali ketika membaca dalam sebuah majalah yang belum lama ini terbit, jumlah orang kaya di Indonesia kan ada 48. Ya, jumlah orang kaya di Indonesia ada 48. Dari 48 itu yang muslim 4. Yang muslim itu 4. 44 non muslim. Siapa mereka ini? Yang kaya ini. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu adalah pengusaha rokok. Bayangkan itu, pengusaha rokok yang terkaya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan setelah diteliti, dilihat keluarga mereka, pengusaha-pengusaha itu tidak ada yang merokok. Ya, siapa yang merokok? Kita kaum muslimin. Bahkan tidak jarang para ustadz, para kiai. Saya sampaikan dalam pertemuan di Jogja, pertemuan Kongres Umat Islam. Ya, kita telah mengkayakan orang lain dengan cara membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sehingga saya katakan sakitnya itu di sini. Iya. Iya. Mengkayakan orang lain, Ustaz ya, dan tidak mengkayakan umat Islam. Dan tidak makan umat Islam. Baik, Ustaz, kita harus jeda sebentar. Gitu, baik. Ikuti azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini menggunakan teknologi modern ya untuk dakwah. Saya kira ini satu hal yang harus dikembangkan, dipertahankan oleh kita. Sehingga materi-materi dakwah itu bukan sekedar didengarkan secara langsung oleh yang hadir di masjid, tapi juga dengarkan oleh berbagai pihak. Itu saya punya kajian juga setiap hari Minggu, Ahad ya pagi, menggunakan live streaming. Ternyata pendengarnya lebih dari 700.000. Ya, jadi saya yakin juga di sini begitu. Kita manfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk kebaikan. Jangan teknologi itu dibiarkan untuk merusak kita. Kita harus lawan dengan cara yang sama. Kita manfaatkan teknologi ini untuk kebaikan, untuk membangun umat, membangun keluarga kita. Dan alhamdulillah di masjid ini sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan tambah maju nanti. Para jamaah sekalian, jadi kita ini
umat Islam perlu terus-menerus ada proses penyadaran tentang infak ini, daripada kita membeli hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Penelitian di lembaga penelitian di IPB itu pernah ada sebuah penelitian tentang pola konsumsi orang Indonesia. Ternyata kebutuhan membeli rokok itu nomor 5. Bayangkan itu. Sedangkan kebutuhan membeli buku nomor 11. Jadi lebih baik merokok daripada beli buku. Ya, ini satu kenyataan yang harus kita terima, kita perbaiki. Kita tidak perlu marah terhadap merokok. Inilah realitas kita. Terkejut juga ketika kita mendengar penelitian tentang pola konsumsi umat Islam menjelang hari raya membeli petasan. Petasan itu dahsyat sekali. Triliunan ternyata setiap tahun. Orang yang membeli petasan kan susah dipahami itu. Tujuan petasan itu untuk didengarkan. Tapi coba orang yang beli petasan, dinyalakan, dilemparkan jauh-jauh, ditutup telinganya. Kan aneh itu. Harusnya dinyalakan dan didengarkan dekat pinggir dari telinganya supaya mantap begitu. Ya, jadi ini harus ada pola-pola sebenarnya ya. Ada pola-pola perilaku yang harus kita perbaiki dengan ibadah kita ini. Ini hal yang sampai uang nih yang merupakan rezeki dari Allah sebagai alat perjuangan, sebagai kekuatan dipergunakan pentingan orang lain, merusak diri kita. Merusak diri kita. Ya. Padahal kita mengetahui bahwa infak ini sebagai salah satu perilaku utama juga yang nomor 3 ini adalah perilaku utama yang menyebabkan kehidupan kita tidak akan pernah merugi. Bayangkan itu. Tidak akan pernah merugi. Kita akan untung terus betapapun sulitnya kehidupan kita. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ini Allah menjelaskan 3 perilaku utama. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ya, menjadikan tilawah Al-Qur'an bacaan harian. Baca Quran. Yatluna kitaballah. Dekatkan hati kita dengan Quran. Dekatkan pandangan kita dengan Quran. Yatluna kitaballah. Di rumah yang suka dibacakan Al-Quran akan diturunkan keberkahan. Ini resep-resep yang diberikan oleh Allah supaya hidup kita tidak pernah merugi. Yatluna kitaballah wa aqamus shalah, menegakkan salat. Wa anfaqu, nah yang ketiganya wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Membaca Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak, sirra wa alaniyah. Baik tidak diketahui maupun diketahui, nggak ada masalah. Al-Quran sudah diketahui orang lain atau tidak. Karena masalah riya itu bukan kaitan diketahui orang lain. Jangan salah kita memahami riya itu. Ya, banyak orang yang tidak mau disebutkan namanya. Ya, padahal kan alasan riya itu nggak ada terkait dengan itu. Riya itu adalah hati kita. Tadi kan juga begitu ada dalam ayat yang dibaca oleh qori kita. Riya itu salah satunya adalah kita memberi tapi disertai dengan ucapan-ucapan yang buruk, menyakitkan. Itu termasuk riya. Ente berhasil dulu, kalau enggak saya kasih, nah gitu. Nah itu memang termasuk riya itu. Ya, saya mengalami kesulitan mendata berapa muzaki di Indonesia ini. Sedikit yang terdata. Kenapa? Karena orang berzakat tidak ingin sebut namanya. Selalu hamba Allah. Padahal sulit sekali mencari alamat hamba Allah itu. Tidak pernah ketemu. Dicari di mana-mana. Ya. Padahal yang namanya apalagi ibadah zakat sama dengan sholat fardu kan harus diketahui orang lain. Tidak boleh kita mengatakan saya nggak mau sholat berjamaah takut riya, nggak boleh. Saya sholat Jumat mau sholat sendirian saja takut riya. Enggak benar itu. Harus diketahui orang lain. Ya. Jadi salah menempatkan riya itu ya. Sama dengan salah menempatkan jujur. Jujur itu sesungguhnya adalah akan menghasilkan produktivitas tinggi. Makanya umat Islam kalau mau berhasil sukses, anak-anak kita juga jujur. Amanah, jujur. Jangan
menjelaskannya salah. Ya, sama dengan menjelaskan infak juga salah, ikhlas tuh. Gak apa-apa sedikit juga, yang penting ikhlas. Kan salah itu. Ya, padahal yang nama ikhlas itu besar. Demikian pula jujur ketika ujian, misalnya anak-anak kita mau ujian, yang penting jujur ujiannya. Nilainya pas-pasan juga nggak apa-apa. Itu salah. Harusnya justru lebih baik Anda nilainya A dan jujur. Itu excellent tapi jujur. Itu yang harus kita bangun. Bahwa nilai-nilai Islam itu melahirkan kekuatan yang dahsyat. Ya, jadi innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sama dengan mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Ini kan salah satu doa kita pada kalau tawaf kan ya. Kalau tawaf itu salah satunya kata wa tijaratan lan tabur. Ya. Apa doanya itu? Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ada katanya seorang jamaah umroh, doanya itu terus itu wa tijaratan lan tabur, wa tijaratan tabur. Hanya itu saja doanya. Ternyata pedagang dari Tanah Abang rupanya mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Memang begitu. Cuma 3 itu persyaratan. Jadi sebenarnya ini luar biasa. Kalau artinya kita bisa simpulkan, kalau mau untung, mau sukses, ya berinfak di samping ibadah yang lain. Bayangkan oleh kita, ya bayangkan itu, meraih kesuksesan dengan itu, mengatasi masalah dengan infak, mengatasi problem umat dengan infak. Saya yakin bisa itu. Umat tidak akan pernah berpecah. Kenapa banyak berpecah belah? Karena tidak mau berinfak. Orang yang banyak berpecah belah itu orang kikir. Saya yakin, dengan yakin orang suka berinfak akan punya hati yang lembut, ya, mudah menyatu dengan yang lain. Tidak akan pernah dia menjadi orang yang takabur, yang sombong. Nah kemudian juga infak itu seperti saya kata-kata harus dengan yang terbaik. Diusahakan, dibiasakan memberi itu yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabisa tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughnu bi. Wahai orang-orang beriman, keluarkan infak dari sebaik-baiknya hasil usaha kamu sekalian. Ya, hasil usaha kamu sekalian. Kemarin hari Rabu di Istiqlal ada ulang tahun sebuah perusahaan air minum, Ufia namanya. Ya, perusahaan air minum sudah 5 tahun. Dia asalnya seorang pengusaha di bidang properti. Kemudian karena dia merasa banyak masalah, dia konsultasi 6 tahun lalu pada saya. Bagaimana kalau saya mengusahakan ini? Tapi setiap liter saya infak 15.000. Dan saya akan infakkan minimal 20%. Ternyata luar biasa. Bayangkan tuh, ya, menginfakkan usahanya, hasil usahanya 20%. Ya kemarin ratusan juta yang kita terima. Setiap tahun itu. Ternyata juga semakin besar. Bahkan airnya sekarang yang terbaik, yang diminumnya terbaik. Rupanya karena infak itu. Nikmat rasanya. Ya, jadi memang infak itu yang terbaik. Ada pada waktu saya ke Amerika, ada seorang mu'alaf, ya, yang dia masuk Islam belum lama, tapi seorang pengusaha yang besar, yang sangat besar di Amerika itu. Kata teman-teman di sana, kita kaget juga ketika dia masuk Islam, rupanya dengan kesadaran penuh. Itu sebulan itu infaknya itu tidak kurang dari 2 miliar. Infaknya itu. Ya, sehingga banyak orang yang mengkhawatirkan ya, kalau dia berinfak sampai 2 miliar, khawatir nanti bangkrut. Padahal ini ATM-nya orang Islam lah di sana. Dia mengatakan, saya justru dengan berinfak bertambah banyak harta saya. Usaha saya bertambah maju.
Ya, dan saya merasakan kenikmatan luar biasa. Tidak pernah saya merasakan kenikmatan selain ketika saya memberi yang terbaik. Coba itu ya, luar biasa itu. Pantas kalau para sahabat Nabi yang mulia berlomba berinfak-infak. Sampai Utsman bin Affan itu, beliau orang kaya. Sahabat Nabi itu orang kaya. Sebagian besar sahabat Nabi bukan orang miskin, orang kaya. Tetapi kekayaannya tidak nampak pada aksesoris pribadinya. Kalau di kita kan orang kaya nampak pada rumahnya yang hebat, mobilnya yang luar biasa. Bahkan saya pernah, sampai sekarang ada pengajian eksekutif ke anak-anak muda yang sudah established. Pada waktu 2 tahun yang lalu dimulai. Pada waktu pemula pengajian, panitianya mengatakan secara berbisik-bisik pada saya, Ustaz, tolong Ustaz nanti ngobrol lah dengan, sebutkan dia namanya, hadir ketika itu. Ya, sudah kaya masih muda. Yang nempel di pakaiannya itu, ya, yang nempel di pakaiannya itu senilai hampir berapa juta itu, yang nempel di pakaian. Ya, pakaian hariannya itu kurang lebih katanya hampir lebih dari 10 juta yang nempel sih, bajunya segala macam, sepatunya. Ya, yang terbaik, sabuknya segala macamnya, bahkan juga dasinya, dasi kupu-kupu yang bisa terbang itu, ya. Jadi pada aksesoris penampilan, beda dengan sahabat. Sahabat tuh ketahuan kaya dalam berinfaknya, rumahnya biasa, kendaraannya biasa, kuda merah kan yang terbaik ketika itu, ya. Tapi biasa, jarang yang punya kuda merah. Ketahuannya ketika berinfak. Sayyidina Utsman bin Affan ketika diajak berinfak, sekali berinfak 100 ekor unta. Bayangkan. Untanya bukan ekornya saja. 100 ekor unta. Harga satu unta itu sekarang berapa itu? Iya, 40 juta. Berarti sekitar 4 miliar sekali infak. Luar biasa, subhanallah. Ya, sehingga umat Islam itu jaya, percaya diri, yakin gitu. Allah kan mengabadikan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini dalam firman-Nya. Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, banyak tafsiran kebaikan itu. Surga, ya, kesuksesan dan lain sebagainya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kalian mau menempatkan dari apa yang kalian ini. Kan makanya perlu pembiasaan kan. Islam itu kan agama pembiasaan, bukan sekedar agama pikiran, pengetahuan. Kita biasakan sehingga menjadi habit, ya, menjadi perilaku utama kita. Biasakan apapun juga biasakan yang baik itu. Ya, bukan semata-mata pengetahuan, pembiasaan. Bahkan teori pendidikan Rasulullah SAW yang sangat dahsyat. Rasulullah itu kan pendidik yang ulung, yang agung, yang mampu menghasilkan generasi yang terbaik. Sebagian besar pendidikannya dengan metode pembiasaan. Anak kecil kalau sudah bisa membedakan tangan kanan tangan kiri, suruh dia sholat. Idza arafal gulamu yaminahu bin shimali famurruhu bis sholat. Kalau seorang anak sudah bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, famurruhu bis sholat, suruh dia sholat. Kira-kira usia berapa tahun itu? Anak bisa membedakan tangan kanan tangan kiri. 3 tahun sekarang itu. 3 tahun sudah bisa, lebih cerdas anak sekarang itu. 3 tahun sudah bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Bahkan bukan sekedar itu, 3 tahun, 2 tahun sudah bisa membedakan 100.000 dengan 10.000. Sudah arafal gulam, suruh sholat. Walaupun sholatnya belum benar, supaya terbiasa. Ada seorang ibu yang menyampaikan pada saya, Ustaz, saya punya cucu, usianya 3 tahun. Setiap subuh selalu bangun ikut dengan kakeknya ke masjid, mau sholat tapi tidak mau wudu. Gimana tuh Ustaz? Nggak apa-apa nggak wudu juga, namanya anak-anak. Yang penting biasa. Sholat tanpa wudu. Kalau kentut tidak batal, karena orang tidak punya wudu. Ya, jadi biasa. At-tamrin, exercises, sehingga menjadi habit kita, kebiasaan kita. Ini harus mulai. Kita lawan sekarang ini gerakan macam-macam ini dengan kebiasaan yang baik. Insya Allah kan kalau kemenangan bukan kita yang menentukan, bukan.
Jangan mengatakan kemenangan itu ditentukan oleh kita. Kemenangan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan ditentukan oleh jumlah, tapi oleh sikap, perilaku dan akhlak kita. Ya, kita yakin Allah akan memberikan pertolongan ketika kita memang bersungguh-sungguh melaksanakan. Salah satunya adalah infak ini. Kemudian juga bahwa kebiasaan berinfak ini seperti saya katakan tadi akan membangun etika ya yang baik, akhlak yang baik. Saya pernah menyampaikan pada Pak SBY ketika beliau menyampaikan setiap tahun itu Pak SBY itu di istana itu selalu Ramadan tuh meminta saya datang untuk beliau berzakat. Meskipun zakatnya baru ketika itu baru gaji pokoknya. Lampiran-lampirannya belum. Padahal yang banyak tuh lampirannya. Kalau gaji pokoknya sedikit. Presiden tuh sedikit gaji pokoknya. Hanya 824 juta setahun. Ya. Tapi lampiran-lampirannya. Saya bilang lampiran-lampiran ini perlu untuk dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekah. Saya katakan ketika itu nggak bisa kita membangun akhlak moral bangsa hanya dengan ceramah. Ya, hanya dengan pendidikan karakter yang diomongkan, tapi dibiasakan. Salah satunya ini gerakan infak itu di sekolah, di mana-mana. Supaya timbul akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Hanya ingin mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena Allah itu memberikan rezeki yang halal lebih mudah daripada yang haram. Lebih mudah. Jangan dikira bahwa yang haram itu lebih mudah. Tidak. Kita harus yakin yang halal lebih apa? Lebih mudah dan lebih banyak. Allah memberikan kepada kita yang halal ini lebih banyak daripada yang haram. Coba binatang yang haram kan cuma sedikit bisa dihitung. Binatang ini yang ya. Semua binatang yang hidup di laut kan semuanya halal. Padahal laut itu 2/3 luasnya dibandingkan dengan daratan. Ya, wa tahuru ma'hu al-hillu maitatuh. Jangankan yang hidup, bangkainya saja di laut itu halal. Termasuk Nyi Roro Kidul halal. Bisa disate. Ya. Hanya kapal selam kata yang haram. Jadi ini apa ya? Ini terbangun. Ya. Saya waktu ceramah pengajian di KPK dulu, ada pengalaman menarik itu pengajian di KPK. Begitu saya turun di KPK, wartawan tuh teman-teman wartawan banyak sekali. Ustadz, ada apa nih dipanggil? Ya dipanggil. Ada masalah apa? Banyak sekali wartawan. Saya bilang mau ngaji. Oh, pada hilang semua setelah semua mau ngaji. Rupanya tidak seksi kalau mengaji itu. Tidak menarik rupanya untuk diberitakan. Saya katakan ketika itu 5 langkah ajaran Islam mengatasi masalah korupsi, antara lain infak. Dan yang terakhir saya sampaikan menanamkan sifat kritis keluarga terhadap penghasilan suami, terutama istri harus kritis terhadap penghasilan suami. Ya, harus ditanya. Kalau suami biasa bawa 10 juta, tiba-tiba 15 juta, itu harus ditanya dari mana 5 juta ini. Jangan langsung disambut dengan alhamdulillah. Kenapa enggak dari dulu? Ya. Kenapa begitu? Karena suami itu rata-rata betul tidak itu? Takut sama istri, betul enggak? Ya, takut sama istri itu. Bahkan katanya di alam mahsyar dikumpulkan ada cerita itu ya. Suami yang takut istri dengan suami yang tidak takut. Yang takut istri itu semuanya ke situ. Ikut barisan itu. Barisan suami takut istri. Yang tidak takut cuma satu. Ketika ditanya, apa betul ente tidak takut sama istri? Oh, saya di sini disuruh istri katanya. Dia takut-takut juga begitu rupanya. Ya. Nah, jadi itu antara lain. Jadi akhlaknya itu bisa dibangun dengan kebiasaan berinfak ini. Kemudian juga orang yang suka berzakat, berinfak akan menjadi orang yang kaya. Yakinlah itu kaya. Kaya dalam arti sesungguhnya, kaya batin. Ya, kenapa? Ya, tidak sempit dada gitu. Kenapa? Karena orang yang suka berinfak dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Bahkan dekat dengan malaikat. Di depan rumah kita kan dalam hadis dikatakan ada 2 malaikat di depan rumah kita setiap pagi itu. Ya. Ada malaikat yang mendoakan kebaikan bagi orang yang akan berinfak. Doanya bagaimana kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa.
Ya Allah berikan kepada orang yang akan berinfak ini khulafa penggantinya. Kalau dia berniat mau berinfak. Tapi kalau dia tidak ada niat sama sekali berinfak, hanya untuk kepentingan dirinya saja, mumsik. Ya mumsik. Mumsik itu kalau dalam bahasa Indianya meregehese. Susah memberi. Mumsik. Apa doanya? Wa'ti mumsikan talafa. Coba itu. Beri kepada orang yang mumsik ini talafa, kerusakan. Bayangkan ini doa malaikat, ini doa malaikat. Makhluk yang dimuliakan Allah, yang maksum, la ya'sun Allah, yang maksum, itu yang mendoakan kita. Jikalau kita mau didoakan malaikat setiap pagi berinfak, doanya luar biasa. I'ti munfikun khalafa wa'ti mumsikan talafa. Makanya orang yang suka berinfak kaya, hidupnya kaya, senang. Iya, senang sekali. As-sakhi qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Kepemurahan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan siksa neraka. Sebaliknya, orang yang kikir wal bakhil, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan surga. Dekatnya cuma satu, dekat-dekatnya siksa. Makanya orang yang kikir tidak pernah dia hidupnya tenang. Yang diceritakan kesusahan melulu. Ketemu dengan kita pun belum apa-apa sudah menceritakan kerugian. Karena takut diminta. Tapi kalau orang yang suka berinfak, berzakat luar biasa. Ada seorang direktur perusahaan ya, yang setiap bulan datang ke Basnas berzakat, berinfak. Selalu datang dia. Kemudian saya tanya, kan Bapak waktunya terbuang nih, banyak terbuang nih kalau datang ke kantor. Bapak bisa transfer, Bapak bisa menyuruh yang lain. Oh tidak, katanya, saya sengaja datang karena hati saya tenang, apalagi saya didoakan. Kan ada doanya ya, kalau amil itu menerima zakat harus ada doanya kan. Ajarakallah fima a'taita wa baraka fima abqaita. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada, memberikan keberkahan kepada rezeki yang lain. Nah itu katanya doa itu yang membuat saya tenang, membuat saya kaya batin saya. Problem apapun selalu bisa saya atasi. Tapi dia begitu. Makanya para amil zakat itu harus bisa mendoakan. Jangan salah berdoa. Orang datang berzakat, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya, walaupun bagus tapi doanya tidak tepat. Ajarakallah fima a'taita wa baraka fima abqaita. Ya, itu luar biasa, luar biasa. Nah ini kan sebenarnya kan membangun optimisme nih, supaya kita jangan terus-menerus kelihatannya susah sekali. Ini kan sekarang harus dirubah nih oleh kita nih, masyarakat ini. Tidak bisa kita tidak mengandalkan hanya pada pimpinan, tidak, kita sendiri sekarang. Ya, kita harus merubah diri kita. Umat ini harus kita rubah, kita perbaiki bersama-sama. Culture-nya, budayanya, sikapnya. Ya. Kita harus rubah, kita perbaiki dengan kebiasaan berinfak, karena berinfak itu akan memberikan ketenangan. Bahkan juga di dalam hadis kan as-shadaqatu la tazidul mala illa kasratan fatasaddaqu yarhamukumullah. Sedekah itu tidak pernah menambah kecuali tambah banyak. Fatasaddaqu, sedekahlah kamu sekalian, yarhamukumullah, Allah akan memberikan rahmat kepada kamu sekalian. Jadi luar biasa dahsyatnya ya, dahsyat. Akan tenang hidup kita. Tenang itu dalam pengertian bukan tenang tidak punya masalah ya. Karena seperti saya katakan tadi khutbah Jumat, yang dikatakan orang mendapat rahmat Allah itu bukan orang tidak punya masalah, tapi orang yang bisa mengatasi masalah. Jadi persoalan apapun akan bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Dan ujungnya adalah kebaikan. Salah satu metode memecahkan masalah dengan kebiasaan kita berinfak, bersedekah. Diangkat, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga harta kita akan bertambah. Ya tadi ayatnya sudah dibaca. Surat Al-Baqarah 261. Akan mendapatkan balasan 700 lipat. Bahkan unlimited. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata-kata 7 ya, kata-kata 7
Di dalam Al-Quran itu artinya ada 2. Ada 7 dalam pengertian betul-betul 7. Angka sebelum 8 setelah 6. 7. Tapi semua yang unlimited, yang tidak terhingga, yang tidak terhitung, suka dikatakan dengan 7. 7 lapis langit. Jangan dikatakan langit itu berlapis-lapis seperti kue lapis 7. Unlimited, tidak terhingga. Planetnya banyak sekali, tidak terhitung. Itu yang katakan 7. Ya, 7 lapis bumi, itu juga begitu. Bukan berlapis-lapis 7. Ya, ternyata begitu kata-kata 7 itu. Barangkali sama dengan kata-kata 1000 ya di kita ini. 1000 itu kan 1, nolnya 3. Tapi sesuatu yang banyak dikatakan apa? 1000. Pulau 1000, berapa ribu itu? Bukan 1000 itu. Orang itu lari dengan langkah 1000. Saya yakin lebih dari 1000 langkah itu. Ya, jadi kata-kata 7 yudha'ifu liman yasha, unlimited, tak terhingga. Ini yang disebut dengan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Kemudian para jamaah sekalian, saya sering mengatakan juga kebiasaan berinfak itu katup pengaman ya terhadap lingkungan keluarga kita. Kan beda antara zakat dengan infak. Kalau zakat itu sunnahnya memang diserahkan melalui amil zakat. Ya, karena contohnya memang begitu, Rasulullah amil zakat yang amanah, yang terpercaya untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan umat. Tapi infak di samping untuk pembangunan umat juga untuk pengaman, katup pengaman lingkungan. Ya, kalau zakat kan nggak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, kan nggak boleh. Orang tua nggak boleh zakat sama anak, anak nggak boleh zakat sama orang tua. Kita punya pembantu, nggak boleh kita zakat sama pembantu. Karena pembantu menjadi tanggung jawab kita. Tidak boleh zakat diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Suami kerja, istri kerja, nggak boleh zakatnya. Suami sama istri, istri sama suami. Itu namanya zakat-zakatan. Tapi kalau infak, bebas kepada siapapun juga. Nah ini saya sampaikan ayatnya, surat Al-Baqarah 215. Coba kita lihat di sini. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Falil walidain, berinfak itu diutamakan. Wal aqrabin, pada kerabat-kerabat yang membutuhkan. Ya, falil walidain wal aqrabin wal yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim bukan mustahik zakat kecuali dia miskin, ya. Ya. Kalau anak yatim diberi zakat bukan karena yatimnya tapi karena apanya? Karena miskinnya. Beda dengan infak. Langsung disebutkan. Falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Anak yatim, orang miskin, ibn sabil. Ibn sabil itu pengertiannya sangat luas, termasuk para mahasiswa, para pelajar yang sedang belajar, yang kekurangan dana, para peneliti, para researcher. Ya, itu mereka bisa mendapatkan dana itu. Dana infak. Bahkan kalau di Saudi Arabia, dana zakat infak itu sudah bisa dipergunakan untuk anak-anak muda yang mau nikah tidak punya biaya. Itu bisa, ya, dari dana infak, dari dana zakat. Tapi saya, baik Ketua Basnas, tidak membuka ini, takut terlalu banyak yang daftar. Ya, nanti habis begitu ya. Banyak yang daftar bahaya. Ya, mau daftar, ya, menjadi mustahik, mau kawin. Ya, ribuan bisa ngantar itu. Nah, itu contoh-contoh. Jadi ada bagian-bagiannya. Diaturnya luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Ya. Kemudian juga berinfak ini bagian dari jihad utama. Kita diperintahkan berjihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selalu dikatakan wajahidu bi amwalikum, baru kemudian wa anfusikum. Ya. Saya lihat hanya 2 ayat dalam Al-Quran yang disuruh berjihad dengan jiwa, didahulukan jiwa. Tapi sebagian besar ayat perintah jihad itu dimulai dengan apa? Amwal. Wajahidu bi amwalikum. Berarti jihad itu bukan sekedar dengan fisik, ya, tapi dengan modal kita. Jihad dengan ekonomi, jihad dengan pendidikan dan lain sebagainya. Bi amwalikum.
dengan harta benda yang kalian miliki. Wa anfusikum. Ya, baru dengan anfus kamu sekalian. Dzalikum khairul in kuntum ta'lamun. Kemudian yang terakhir adalah tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, sama dengan menghancurkan diri kita sendiri. Kita akan mengalami kesulitan dalam hidup ini, akan hancur. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kamu sekalian di jalan Allah dengan harta kamu sekalian. Ya. Wa la tulqu bi aydikum, mohon maaf. Jadi sama dengan menghancurkan diri kita. Wala tulqu bi aydikum, hampir semua tafsir mengatakan begitu. Jadi bukan sekedar wala tulqu bi aydikum itu bukan sekedar bunuh diri ya. Tapi juga tidak berinfak. Itu adalah bagian dari upaya menghancurkan diri kita. Menghancurkan keluarga kita, bangsa kita. Kalau kita tidak mau berinfak. Dan yang terakhir bahwa infak dan sedekah atau wakaf, zakat itu bagian dari menggalang potensi dana. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, semua lembaga-lembaga pendidikan sebagian besar dari dana ini. Umat Islam bisa mempertahankan ini. Ya. Pesantren, sekolah yang baik-baik, yang berkualitas, yang bermutu, yang sangat penting dalam upaya membangun umat, itu alhamdulillah. Rata-rata didanai dari dana infak, sedekah, zakat, wakaf. Dan ini yang akan kita coba galang kembali supaya umat Islam memiliki potensi dana yang luar biasa ini. Zakat saja kalau potensinya 217 triliun setahun. Bayangkan tuh 217 triliun potensinya. Belum wakaf. Ya, belum lagi infak. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya termasuk dalam kelompok orang-orang yang akan selalu berinfak dan karena itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jamaah, ini kita baru saja simak penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MSc tentang pentingnya zakat, infak dan juga sedekah serta perannya, kemudian juga implikasinya dalam kehidupan kita. Ustadz, kita masuk ke sesi interaksi dengan jamaah yang hadir di masjid. Namun sebelumnya tadi yang menarik di awal penjelasan tentang bagaimana transformasi negara Turki yang dulunya sekuler kemudian menjadi sekarang sebagaimana kita ketahui saat ini sangat vokal membela kepentingan-kepentingan Islam. Itu dengan 3 gerakan, dan yang pertama adalah gerakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang ketiganya itu gerakan infak. Saya ingin menekankan apakah di sini memang ada hubungannya ketika orang itu sudah sholat berjamaah subuhnya atau rajin, maka nanti juga akan berimplikasi dia akan juga rajin berinfak. Iya. Jadi memang ibadah sholat subuh itu kan satu-satunya sholat yang disebutkan langsung secara mantuk eksplisit di dalam Al-Quran. Tidak dalam bentuk isyarat. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Nah, itu dirikan sholat mulai dari terbenam matahari sampai dengan malam. Itu kan sholat yang 4, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr. Dan Qur'an al-fajr. Apa Qur'an al-fajr? Semua tafsir mengatakan ayat sholat subhi, sholat subuh. Jadi sholat subuh disebutkan langsung. Kenapa? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena sungguhnya sholat subuh disaksikan malaikat. Dan di dalam hadis dikatakan bahwa 2 sholat yang paling berat dilakukan itu adalah sholat isya dengan sholat subuh. Artinya apa? Kalau orang sudah bisa melakukan ini dengan baik, dia akan mudah melakukan yang lain. Ya, untuk berkorban. Ya, untuk mengeluarkan sebagian hartanya, bahkan jiwanya juga. Ketika orang bermulazamah, istiqomah, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Bukan yang lain tidak penting ya. Tapi ditekankan betul. Karena untuk sholat subuh berjamaah itu bukan memerlukan perjuangan. Tidak semua orang susah bisa melaksanakan. Bangun sebelum subuh itu bukan sesuatu yang mudah.
memerlukan kebiasaan. Nah, kalau dia sudah bisa mengatasi itu, maka insya Allah dia juga akan bisa melakukannya, termasuk memberikan sebagian hartanya. Dan itu sudah dirasakan. Sekarang ini anak-anak muda ya, ada namanya komunitas sholat subuh. Anak-anak muda sekarang. Makanya saya, walaupun masalah banyak, sekarang ini saya yakin tetap ya, bahwa dengan dengan doa kita, usaha kita yang terbaik. Sebenarnya Islam itu agama masa depan, termasuk di Indonesia. Beberapa yang lalu datang ya, beberapa orang sholat subuh di tempat saya, kemudian dia menamakan dirinya komunitas sholat subuh, dan ternyata gerakan pemuda sholat subuh sekarang ini alhamdulillah sudah banyak di mana-mana. Rupanya memang terinspirasi oleh pengalaman sejarah, pengalaman di Turki juga. Kalau orang sudah mau sholat subuh berjamaah, dia akan mudah melakukan yang lain, termasuk infak itu. Baik, ya kalau di Jakarta ada gerakan pejuang subuh Ustaz ya. Di Surabaya, kita juga di Radio Suara Muslim Surabaya, kemudian Jamaah Masjid Al-Irsyad juga ada gerakan cinta sholat subuh berjamaah. Kita juga minta doa agar santai istiqomah ini dan menginspirasi bukan hanya untuk Surabaya dan sekitarnya, tapi juga untuk Indonesia yang lebih baik. Berikutnya jamaah yang hadir di sini dipersilahkan, ada beberapa pertanyaan mungkin yang disampaikan, silakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin wabarakatuh. bertanya, bagaimana ada hadis Nabi SAW, orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang ini tukang nyolong tapi sering sholat malam. Lalu Nabi SAW katakan, biarkanlah, nanti sholatnya yang memberhentikannya dia. Nanti sholatnya yang memberhentikan dia. Orang ini tukang nyolong tapi sering sholat malam. Orang yang bertanya kepada Nabi, gimana dengan sedekah atau infak? Apakah orang yang ahli maksiat dengan dia sering bersedekah atau ada riwayat? Apakah ada riwayat dia akan memberhentikan kejahatannya itu? Syukran. Assalamualaikum. Baik, langsung aja ya. Ya langsung saja. Ya. Orang yang suka nyolong tadi, kemudian suka juga sholat sunnah, maka kata Rasulullah, sholatnya akan memperbaiki perbuatannya. Apakah berinfak juga seperti itu ini Ustaz? Iya, iya. Jadi gini kan, ada 3 hal ya wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah pada Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan menjadi dai di Yaman, yang sekarang ramai Yaman tuh. Itu sejarahnya Yaman tuh luar biasa, ada dalam hadis. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, ya, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah Anda kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun Anda berada. Jadi yang namanya takwa itu di masjid, di pasar, di jalan raya, di berbagai macam kegiatan dan tempat. Ittaqillah haitsu ma kunta. Yang kedua adalah wa'at bis sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan oleh engkau pekerjaan buruk dengan kemudian pekerjaan baik. Mungkin kita pernah melakukan pekerjaan yang tidak baik, tapi kemudian pekerjaan yang tidak baik ini ditutup oleh kita dengan pekerjaan yang baik. Maka pekerjaan yang baik ini tamhuha, dia akan menghapuskan kesalahan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, mungkin saja kan dalam hidup ini kita melakukan perbuatan yang tadi katanya ada orang yang suka mencuri, kemudian suka sholat malam. Rasulullah mengatakan biarkan nanti sholat malamnya akan menghapuskan. Ya mungkin saja, karena yang namanya hidup ini kan berproses. Orang tidak apa. Seperti Rasulullah sendiri kan pernah ada seorang yang datang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam, tapi izinkan saya untuk bisa merampok. Nah itu maksudnya ya, izinkan saya untuk masuk merampok. Pekerjaan saya menjadi begal. Kalau sekarang begal ya, yang ramai itu. Izinkan saya masih tap itu. Ya Nabi kata silahkan. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi izinkan saya berzina. Coba itu, ya luar biasa itu. Mengatakan tuh. Nabi mengatakan silakan. Tapi saya satu minta kepada Anda, jangan berdusta. Nah itu rupanya ada tuh ya, pokok kebaikan tuh, jangan berdusta. Rasulullah cuma minta satu, jangan berdusta. Ternyata dia saya mau masuk Islam nih. Ternyata mudah Islam tuh. Ya, saya masih boleh ini. Tapi jangan berdusta. Ternyata ketika dia akan merampok, dia mikir, ini harta yang saya bawa ke rumah nanti,
Pasti saya sampaikan kepada istri saya, tidak mungkin saya katakan ini dari hasil begal, ya, hasil rampok. Ternyata dia tidak jadi merampok. Kemudian kalau saya berzina, pasti saya akan dusta sama istri saya. Akhirnya dia tidak apa? Tidak jadi. Nah, ternyata sifat sidik itulah sebenarnya menjadi inti core, ya, inti utama dari kepribadian muslim itu sidik. Makanya sodakoh itu seakar kata-kata dengan apa? Sidik. Ya, jadi orang yang benar imannya, benar perkataannya, benar pengakuannya. Ya, jadi jangan berdosa, jangan berdosa. Ternyata itu. Jadi ini yang maksudkan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berbuatlah, bergaulah dengan sama manusia dengan pergaulan-pergaulan yang baik. Di Eropa itu, Bapak Ibu sekalian, saya sering ke sana ya, karena diminta oleh untuk menyampaikan itu ternyata banyak mu'alaf sekarang di Eropa itu. Tadi juga kan ada dari yang datang tadi ada dari Polandia katanya ya. Tadi bahwa ada Jumat di sini. Itu ternyata hampir tiap hari orang masuk Islam. Kenapa? Karena melihat perilaku umat Islam di sana yang baik. Mereka jujur, amanah, ya. Kemudian gaya hidupnya seperti orang Barat di sana, misalnya kalau antri-antri, ya, dan lain sebagainya. Tapi mereka tenang secara pribadi. Itu kelebihan ya masyarakat Muslim, ya, di Eropa dengan masyarakat non-Muslim kelebihannya di situ. Kalau secara sosial kelihatannya sama, mereka biasa antri, mereka biasa ini ya. Tetapi ada satu kelebihan, yaitu umat Islam di sana secara pribadi tenang, ya, dan mau berkorban. Bayangkan saya pernah pada musim dingin di Inggris, ya, pada waktu musim dingin berjamaah, diajak sholat berjamaah oleh kaum muslimin di sana. Bayangkan itu. Pada saat orang lain sedang tidur lelap. Sekarang ini hampir setiap selesai Jumat ada orang yang masuk Islam. Ini barangkali kenapa sekarang banyak fenomena yang dimunculkan. Fenomena ISIS, segala macam dimunculkan, yang keras-keras dimunculkan. Konon kabarnya, saya mendapat informasi, ini antara lain untuk menghambat orang-orang Eropa, Amerika masuk Islam. Supaya mereka benci dengan Islam. Tapi kan tidak bisa begitu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Pada waktu saya khutbah Jumat di Nederland, di salah satu masjid, itu ada 2 orang ahli fisika masih muda, doktor-doktor, ya, yang mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tanya, apa yang menyebabkan? What is the reason? Apa alasannya Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam? Pertama, saya melihat perilaku begini, orang berjamaah itu luar biasa. Karena yang namanya di Eropa Amerika, yang namanya gereja sudah tidak dipakai lagi. Sudah banyak merek, this church will be sold, gereja ini akan dijual. This church will be rent, gereja ini akan disewakan. Kita alhamdulillah tidak pernah melihat musola mau digadaikan. Ya. Mereka melihat kenikmatan ini, berkumpul ini nikmat. Jangan lupa nih ya, jangan lupa. Ini sebuah kenikmatan. Tidak semua orang bisa berkumpul ya di tempat yang mulia ini, ruku sujud bersama, tidak semua orang. Dan ini sekarang yang dibutuhkan oleh manusia modern. Ya, manusia modern yang sudah teraliansi dengan dirinya. Ya, yang sudah tidak terkait lagi dengan kehidupan. Di kita kan kalau libur itu rata-rata nih, saya sebagai kakek ya, itu kan senang dengan cucu, main segala macam. Di sana itu hampir tidak ada, saya lihat itu. Orang bermain dengan cucunya, bermain dengan apa? Dengan anjing. Anjingnya besar-besar, rupanya cucunya anjing. Luar biasa. Jadi sekarang itu tidak bisa. Ya, di Amerika sekarang kan Idul Fitri, Idul Adha sudah menjadi hari libur nasional. Coba itu. Dulu nggak pernah. Yang namanya orang pada waktu Lebaran kerja gitu, biasa. Sekarang sudah libur. Ya. Apalagi fenomena yang lain. Makanya tidak boleh putus asa kita. Terus berbuat. Berjamaah bersama-sama. Insya Allah akan memberikan foto kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu. Amin. Terima kasih. Berikutnya 2 pertanyaan lagi kita tampung langsung keduanya Ustaz ya. Silahkan Mas.
Tampung ya, silakan. Tampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Hilal Khalid Ustaz. Yang ingin saya tanyakan tentang keikhlasan dan kerelaan. Yang membedakan kedua itu dalam infak dan sedekah itu apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak baju hijau. Apa tadi bedanya? Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa gerakan berinfak akan membawa dampak positif, yaitu memberi etos kerja yang tinggi dan melakukan hal-hal yang positif. Tapi pertanyaan saya, gerakan sholat subuh berjamaah, tadi Ustadz mengatakan orang-orang Yahudi akan takut dengan sholat berjamaah tadi. Tolong diuraikan lebih jelas lagi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, satu lagi ya. Tiga Ustaz, nggak apa ya? Oke, bagi. Baik, Silakan. silakan Bapak yang pakai baju coklat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin berterima kasih Ustaz atas pemaparannya yang kembali kami dipahamkan bahwa ternyata infak dan sedekah itu dampaknya luar biasa dahsyat bagi umat, khususnya dalam perekonomian, mengangkat perekonomian umat. Tadi Ustaz sempat menyampaikan khusus untuk zakat saja misalnya, itu ada potensi 217 triliun yang mana ini bisa kita raup kalau memang zakat ini terserap dari masyarakat muslim Indonesia. Namun ternyata juga ini tidak terserap Ustaz, karena pada tataran kebijakan zakat ini belum menjadi wajib sebagaimana wajibnya pajak. Jadi pajak ini sekarang terkesan wajib, sementara zakat itu mubah. Orang boleh berzakat, boleh tidak, sementara zakat wajib. Bahkan sampai ada istilah wajib pajak. Kami juga Ustaz pernah mendapatkan pemaparan terkait bagaimana sistem ekonomi Islam itu dalam mengumpulkan atau kas pemasukannya itu ternyata sangat banyak, yang diantaranya adalah zakat dan infak itu sendiri. Ada fa'i misalnya, ada ghanimah, ada kharaj, dan ada jizyah, dan masih banyak yang lain lagi. Namun ini semua pada hari ini Ustaz tidak bisa kemudian kita buka pintu-pintu pemasukan ini, karena memang mungkin seperti apa yang saya sampaikan, kita sebenarnya juga bagian dari apa yang disebut sebagai negara sekuler, sehingga kemudian dalam kita menata perekonomian kita itu tidak dengan berdasarkan Islam, sehingga otomatis pos-pos pemasukan yang kita kenal di dalam perekonomian Islam ini tidak berlaku di negeri ini. Padahal dengan potensi zakat yang luar biasa, sedekah yang luar biasa, ditambah kalau misalnya juga pintu-pintu ini dihadirkan sebagai pos-pos pemasukan bagi negara, tentu kita akan luar biasa kaya raya. Namun ternyata ini tidak berjalan. Kami mohon pencerahan dari Ustadz terkait masalah ini Ustadz. Jazakallah. Baik, terima kasih untuk tiga penanya. Yang pertama tadi Ustadz dari pemuda yang berkacamata ya, menanyakan tentang perbedaan antara keikhlasan dan kerelaan dalam berinfak. Kemudian Bapak tadi menanyakan tentang efek dari melaksanakan infak dan juga sedekah yang akan melakukan hal positif, serta penjelasan dari orang-orang Yahudi yang akan takut ketika umat Islam ramai berjamaah sebagaimana jamaah subuh sebagaimana jamaah sholat Jumat. Mas yang terakhir tadi juga menanyakan tentang apakah memang karena sistemnya saat ini yang sehingga sistem ekonomi Islam belum bisa kita laksanakan secara optimal. Potensi zakat saya tidak terserap. Silakan Ustaz. Baik, makasih. Ikhlas itu atau rela di dalam berinfak. Ikhlas itu intinya kan kita berbuat yang baik, berbuat yang terbaik. Apakah ada orang yang tahu atau tidak ada orang yang tahu? Tidak terpengaruh. Ya. Jadi ikhlas itu begitu. Bukan berbuat bukan karena orang, tapi karena kesadaran sendiri.
Apakah kemudian dicatat, diumumkan, itu bukan urusan kita. Tapi sekarang perlu itu dicatat, diumumkan supaya ada transparansi, pelaporan. Ya, jadi jangan dikatakan enggak usah dicatat lah. Ya, infak dari saya ikhlas kok. Ya Anda ikhlas, tapi pengurusnya kan yang jadi masalah nanti. Kalau kita tidak dicatat dengan baik, tidak transparan. Padahal kan transparansi itu perlu sekali dalam rangka membangun kepercayaan. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an selalu terkait duanya. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Ya, kalau kalian menjelaskan sedekah diketahui orang lain fa ni'mahi. Itu sangat baik, sangat baik. Wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara. Kalau kalian menyembunyikan dan diberikan langsung pada orang fakir, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik kalau kita individu sifatnya. Jadi nggak ada masalah. Yang penting kita berbuat, ada orang atau tidak ada orang. Orang munafik kan dikatakan dalam Al-Quran, contohnya kan orang munafik itu orang yang ria. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu dengan perbuatan baiknya dia menipu dirinya, menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Wa idza qamu ila shalah, kalau mau salat, qamu kusala, malas-malas, memang enggak mau salat orang itu. Kenapa dia salat? Yura'unan nas, karena diperhatikan orang begitu. Ya, jadi sebenarnya inti dari ikhlas itu kita berbuat yang baik, ada atau tidak orang yang memperhatikan. Kita terus berbuat. Kita terus berjamaah, kita terus berinfak, kita terus bersedekah. Itu inti dari keikhlasan. Dan itu perlu dilatih, Ya, untuk pada tahap ikhlas yang luar biasa gitu, itu perlu dilatih. Riyadhah namanya. Ya, kan ulama-ulama dulu selalu mengadakan riyadhah. Apa saja ada riyadhah, ada latihannya, ada exercisesnya. Nah, infak juga perlu dilatih, ya, supaya kita betul-betul menjadi kebutuhan. Dan kalau sudah menjadi kebutuhan, insya Allah infak itu, insya Allah kita akan memiliki nilai ikhlas yang luar biasa. Yang kedua adalah, jadi potensi ini harus kita bangunkan, potensi infak yang luar biasa, potensi berjamaah luar biasa. Ya, non Muslim itu takut dengan melihat gerakan subuh, dan itu pernah tercetuskan dalam sebuah pertemuan di antara para tokoh Yahudi pada tahun 24. Dua ketika itu yang dimunculkan. Pertama, jauhkan generasi muda dari Islam. Biar namanya Islam, tapi kelakuannya bertentangan dengan Islam. Jauhkan mereka dari Quran. Biarkan namanya tetap Islam, tetapi kelakuannya, akhlaknya jauh dari Islam. Itu dua aja. Karena kalau dirusak generasi mudanya. Jadi kalau sekarang narkoba, segala macam, itu sebenarnya ada unsur kesengajaan, intervensi namanya, kebudayaan, ghazul fikri yang sangat dahsyat, yang menyebabkan generasi muda kehilangan identitasnya. Ya, kalau ada generasi muda yang baik dikatakan ekstrim kan? Coba tuh, saya pernah marah sekali itu pada pejabat yang mengatakan harus dicurigai anak-anak yang menjadi anak-anak sekolah yang menjadi rohis. Kenapa dicurigai? Anak mau puasa Senin Kemis dicurigai. Anak berjilbab dicurigai. Anak suka ke masjid dicurigai. Saya bilang cabut tuh pernyataan itu. Ya, saya tantang ketika itu. Ya, saya tantang, silakan kita berdebat. Karena begini, kenapa saya tegas sama orang itu? Karena orang itu sama pernah juga mengatakan bahwa zakat ini dikumpulkan untuk keperluan teroris. Itu ya, saya tantang. Ya, silakan datang, kita berdebat, saksikan. Ya, sampai datang 2 orang dari Amerika ketika itu ke kantor Basnas. Ya, pada tahun 2010. Ya. Nah, ketika itu mereka kemudian saya jelaskan, nih datanya. Bahwa zakat itu untuk mereka yang menerima ini datanya. Mereka baru sekarang, makanya sekarang tidak ada masalah sebenarnya. Ya, diperlukan juga keberanian lah ya untuk menghadapi semacam ini. Jadi jangan terlalu kita ikut gitu ya, larut pada stigma-stigma yang mereka lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan umat Islam
melakukan kegiatan berjamaah, terutama subuh. Itu terungkap itu dalam pertemuan tahun 24. Ya, jadi kalau misalnya umat Islam sudah senang berjamaah, nah itu akan bangkit umat itu. Begitu intinya. Kalau anak-anak muda sudah mencintai Quran, akan bangkit. Saya yakin generasi muda sekarang akan bangkit. Saya ingin memberikan pengalaman begini ya. 3 minggu yang lalu saya diminta mewisuda Hafizul Quran 30 juz. Hafizul Quran 30 juz di Masjid Raya Bogor, malam minggu, malam Ahad. Itu ternyata yang pendaftarnya banyak, luar biasa. Kaum profesional, anak-anak muda, 200 orang, tapi kemudian setelah diseleksi, akhirnya yang lulus itu 56 orang. Dan dalam waktu 2 bulan dididik, hanya 36 yang berhasil. Bayangkan 2 bulan hafal Quran 30 juz dengan artinya. Dan ternyata luar biasa sikap mereka untuk berjuang itu. Ya, bahkan ada seorang dokter dari UGM. Usianya 48 tahun. Ya, kayaknya luar biasa. Tapi saya katanya mencari kekayaan terus kok nggak ada nikmatnya. Saya ingin cuti, kata dia, waktu dia mewakili para ini wisudawan ya. Ya, saya ingin mencoba mengkaji Quran dengan baik, apa betul bisa tidak saya? Ya, ternyata ketika diuji, ujiannya apa? Disuruh membaca Quran, membaca dulu 30 juz, harus tamat dalam 5 hari. Dibaca ya 30 juz, tamat 5 hari, berarti 1 hari berapa juz? 6 juz. Ternyata dia bisa menamatkan 2 hari. Yang hebat lagi, ada lagi anak-anak usia 12 tahun yang tamat 12 jam. Jadi kalau kita suka mendengar bahwa ulama dahulu bisa tamat membaca Quran 2 kali dalam sehari, itu bukan sesuatu yang mustahil. Ternyata sudah bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Dan subhanallah, dengan metode tertentu mereka bisa faham arti Al-Quran. Luar biasa. Saya sampai mencucurkan air mata ketika mewisuda mereka. Coba saya jelaskan, saya minta ke Pak Dokter ini untuk menjelaskan apa sih hebatnya Al-Quran dari pengalaman pengetahuan Anda. Dia menyatakan begini, ya, di dalam Al-Quran itu ada 3 nikmat utama yang diberikan kepada setiap manusia. Adalah as-sam'a, al-basar, al-fu'ad. Pendengaran, penglihatan, dan akal atau hati. Setiap ayat selalu mendahulukan as-sam'a, pendengaran. Ya, karena ternyata dalam ilmu kesehatan, ya, alat manusia yang pertama berfungsi itu adalah pendengaran. Bahkan ketika dalam rahim pun itu sudah berfungsi pendengaran si anak. Makanya kalau ibunya rajin baca Quran, bapaknya rajin, insya Allah anaknya nanti akan ahli Quran. Karena mereka merekam. Begitu lahir, ya, sebagian mengatakan diazankan kan, telinga kanan, telinga kiri. Itu kan pendengaran. Dan ternyata ketika akan meninggal dunia, akan sakratul maut, kan diperintahkan lakinu mautakum, ya, dibacakan, ditalkin kalimat la ilaha illallah pada telinganya, pendengarannya masih langsung. Bahkan ketika sudah meninggal dunia pun, ya, ketika datang malaikat munkar wa nakir, kemudian yang mengantarkan itu sudah pulang, itu si fungsi pendengaran dari dari mayat itu masih berfungsi, luar biasa. Ya, nah jadi sebenarnya ini gerakan-gerakan ini adalah gerakan-gerakan dalam membangun kesadaran, kekuatan umat. Kemudian yang ketiga begini, kita memang diperintahkan dakwah itu secara bertahap. Jangan kita selalu berpikir besarnya dulu. Wah, mana mungkin kita akan bisa membangun ini kalau sistem ekonominya sistem ekonomi riba tidak Islami. Justru kita yang harus membangun sistem ekonomi Islam. Ya, zakat itu bagian dari sistem ekonomi Islam. Infak sedekah, coba di dalam Al-Quran disebutkan. Kalau kita ingin menghilangkan riba, perkuat zakat, infak sedekah. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Coba itu ya. Riba hancur kalau sedekah dimunculkan.
Bahkan surat Ar-Rum ayat 39 saya selalu menyampaikan nih, Ar-Rum 39 supaya populer. Sampai sekarang yang populer kan Ar-Rum 21. Itu sangat populer. Selalu ada pada syarat undangan perkawinan. Mohon doa restu dan 200.000. Ya. Ar-Rum 39 itu ayat yang membandingkan zakat dengan riba. Bayangkan itu. Riba kelihatannya bertambah kan? Sekian persen. Apa Allah menyatakan? Wa ma ataitum min riban liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Ya. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia tidak pernah berkembang dalam pandangan Allah. Ya, tidak akan pernah berhasil ekonomi ribawi seperti sekarang ini. Tapi kalau kita zakat, nah itu ya, zakat itu kan seolah-olah mengurangi. Saya punya penghasilan 5 juta, saya keluarkan 2,5%, berkurang 125.000, berkurang sekian. Tapi Allah mengatakan, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Ya, harta yang kalian keluarkan zakatnya dengan tujuan ingin mendapatkan ridha Allah, itulah orang-orang yang akan dilipat gandakan hartanya. Ya, bayangkan kalau kita riba bisa hilang dengan sedekah, riba bisa hilang dengan zakat. Ya, jadi itu maka berzakat berinfak dari bruto saja, dari penghasilan kita. Jangan dari neto, setelah beli macam-macam baru berinfak. Jangan, tidak akan pernah berinfak, tidak akan pernah berzakat. Menghitung zakat sangat mudah. Ya, 2,5% minimal dari bruto. Sekali lagi, menghitung zakat sangat mudah. Ya, agak susah mengeluarkannya. Makanya perlu dibiasakan oleh kita. Ya, ini nanti akan terbangun ekonomi syariah. Sistemnya akan terbangun. Saya yakin gitu. Tambah sedikit penjelasan tentang pajak. Saya dulu mengusulkan supaya zakat itu bisa mengurangi. Karena begini, di dunia Islam itu ada 3 hubungan pajak dengan zakat. Di Saudi Arabia saya sudah datang ke kantornya di Riyadh ya. Di Saudi Arabia itu orang disuruh milih mau zakat mau pajak. Ya. Ternyata semuanya memilih zakat. Dan yang terkumpul zakat itu tiap tahun 1.000 triliun, bayangkan. 1.000 triliun rupiah. Dan kalau tidak berzakat, perusahaan itu langsung dicoret. Tidak bisa diberi proyek. Perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan di sana sudah berzakat. Ya, perusahaan sudah berzakat. Itu ternyata 1.000 triliun. Ya, jadi tidak perlu pajak lagi. Nah, itu yang terbaik, ya. Yang kedua, Malaysia. Minggu yang lalu saya ada rapat dengan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, ya, Kuala Lumpur, membicarakan masalah ini. Kita ingin mengadopsi bagaimana sistem mereka. Di sana itu disebut dengan tax deductible, zakat mengurangi pajak langsung. Misalnya gini, kalau orang punya kewajiban zakat 100 juta, ya, kewajiban pajak 100 juta, dia sudah berzakat 50 juta, pajaknya tinggal 50 juta. Kalau orang punya kewajiban pajak 100 juta, dia sudah berzakat 90 juta, kewajiban pajaknya tinggal 10 juta. Bahkan katanya ada orang yang kewajiban pajak 100 juta, sudah zakat 100 juta, nol pajaknya. Nah, itu yang kita usulkan, tapi tidak berhasil terus terang saya mengusulkan ketika itu. Di kita bagaimana? Sudah ada aturannya, alhamdulillah, tapi masih kecil. Namanya pengurang penghasil kena pajak, PPKP. Masih kecil ya, tetapi sudah masuk, alhamdulillah. Walaupun harus kita perjuangkan supaya. Dan sekarang pun juga ada NPWZ. Jadi ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Sekarang juga kita mengembangkan NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak sudah punya ini. Karena ketika laporan pajak itu bisa berlaku. Ya, asal ada NPWZ-nya, nomor pokok wajib zakat. Kita usahakan saja walaupun tantangannya berat. Ya, masalah, tapi sekali lagi dengan kesungguhan kita semuanya, dengan doa kita terus berbuat yang terbaik. Dan itu moto hidup kita. Ya, kita mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini. Ya, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa mencerahkan di malam hari ini Ustadz. Sebelum kita tutup acara, mohon ditutup dulu dengan doa. Mari kita menengadahkan kedua tangan kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, kerendahan hati kita. Mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadi al hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ultuf fina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.